Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa kami semoga sahabat semua dimanapun berada senantiasa mendapat lindungan Allah, mendapat rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala usahanya, dilapangkan, diluaskan rizkinya, dan juga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, pada konten kali ini sesuai dengan permintaan salah satu dari subscriber untuk menjelaskan tentang fenomena perbedaan Hari Raya Idul Adha. Karena banyaknya muncul meme-meme atau postingan-postingan yang berindikasi memecah belah umat, memecah kerukunan sesama warga negara, bahkan sesama muslim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keutamaan-keutamaannya sudah saya sampaikan di konten yang sudah diposting kemarin, yaitu di mana umat Islam sangat dianjurkan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Contohnya bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, yang mampu pula disunnahkan untuk berkurban, dan juga untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain, khususnya bagi yang tidak sedang dalam keadaan dalam berhaji. Mereka yang tidak berhaji disunnahkan pada tanggal 9 melakukan puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun pada bulan Dzulhijjah tahun ini, sebenarnya bukan hanya pada tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya pun sama. Ada muncul postingan-postingan atau meme-meme yang menurut saya dari orang-orang bodoh, yang bodoh dengan hukum fikih. Sehingga dengan kebodohannya, dengan membuat postingan tersebut cenderung memicu pertikaian dan pertengkaran sesama muslim. Di antaranya yaitu postingan dengan kata-kata haji ya di Mekah, masa di Indonesia, wukuf ya di Arafah, masa di Nusantara, atau postingan-postingan yang lain. Puasa Arafah ya pas dilaksanakannya wukuf, dan seterusnya, atau postingan-postingan yang lain yang saya tidak ketahui. Tapi intinya kata-kata tersebut memicu pertikaian, memicu kericuhan di sesama umat muslim, khususnya di Nusantara ini, di Indonesia. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, munculnya kata-kata seperti tadi di atas tentunya dikarenakan mereka tahu adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah. Ada perbedaan penetapan awal Dzulhijjah antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah kerajaan Saudi. Karena perbedaan penetapan tersebut sehingga jatuhnya hari Arafah atau hari Arafah dan hari Idul Adha pun pasti selisih. Nah, orang yang membuat postingan semacam itu berdasar
kebodohannya dan kaku pada prinsip bahwa hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah adalah berdasarkan pelaksanaan wukuf di Arafah tahun itu atau 9 Dzulhijjah tahun itu. Nah, salah satu rangkaian dari ibadah haji yang ditetapkan hari pelaksanaannya oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Sahabat, sementara di Indonesia seperti organisasi Nahdlatul Ulama dan juga mayoritas organisasi Islam lainnya berpendapat bahwa ada perbedaan wilayah geografis atau dalam ilmu astronomi disebut matlak yang memungkinkan perbedaan hari pelaksanaan Idul Adha. Sahabat, matlak adalah batas di mana satu wilayah dihitung mengalami terbit dan terbenam matahari pada waktu yang hampir bersamaan. Soal perbedaan matlak ini berpegang pada hadis sahih riwayat sahabat Quraib yang ditakhrij oleh Imam Muslim, bahwa sahabat Ibnu Abbas yang tinggal di Madinah menolak berpegang pada ru'yatul hilal penduduk Syam, walaupun telah diisbat oleh Khalifah Muawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Hakada amaruna Rasulullah." Begitulah Rasulullah menyuruh kami. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara alamiah adanya perbedaan terbit dan terbenam matahari di berbagai kawasan di belahan bumi menyebabkan tidak mungkin seluruh permukaan bumi disamaratakan sebagai satu matlak. Sahabat, para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda. Dan hal ini dapat diketahui dengan pasti secara indrawi dan logika. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat mengenai teranggapnya atau tidak hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir bulan, khususnya pada bulan Ramadan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang menyatakan teranggapnya hilal di tempat lain dalam penentuan awal dan akhir bulan, khususnya Ramadan, walaupun berbeda matalik atau wilayah terbitnya hilal. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang menyatakan tidak teranggapnya hilal di tempat lain. Jadi masing-masing punya matlak sendiri. Nah sahabat, masing-masing dari dua kubu ulama ini memiliki dalil. Mereka juga berpedoman pada dalil Al-Quran, Alkitab, pada As-Sunnah dan juga Qiyas. Dan terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu ulama adalah dalil yang sama. Sebagaimana mereka bersama-sama berdalil dengan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga dengan firman Allah, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, bulan sabit. Katakanlah, hilal, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Sahabat, mereka juga sama-sama berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat menjadi dua kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada kelapangan, keleluasaan untuk berijtihad. Oleh karena itu para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga sekarang. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda matali atau beda wilayah terbitnya hilal. Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan kepada keputusan penguasa di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu beribadah bersama pemerintah negaranya. Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari berkata di dalam kitabnya, yang artinya para ulama ahli fikih, ilmu, ahli ibadah, dan orang-orang zuhud sejak generasi pertama umat ini hingga masa kita ini telah bersepakat bahwa sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Mina dan Arafah, jihad, haji, serta penyembelihan kurban dilakukan bersama penguasa, yang baik ataupun yang jahat. Kitab Al-Ibanah halaman 276 dan juga pada 281. Dinukil dari Qaidah Mukhtasarah halaman 16. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Tidak bisa kemudian kita mengikuti konsep ru'yatul hilal global, karena masing-masing wilayah ada matlak, tempat terbitnya hilalnya sendiri.
Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketahuilah bahwa Arafah adalah nama tempat dan juga nama untuk hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Jadi Arafah mempunyai dua pengertian, yaitu Arafah nama tempat, Arafah nama hari. Di dalam tafsir Kabir disebutkan, I'lam annal yawma saminu min Dzulhijjati yusamma biyaumit tarwiyah wal yaumut tasi' minhu yusamma biyaumi Arafah. Ketahuilah bahwa hari ke-8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah dan hari 9 disebut hari Arafah. Terkait penamaan Arafah yang ada banyak riwayat. Di antaranya diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam tafsir Kabir disebutkan kedua, bahwa ketika malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi wahyu untuk menyembelih putranya. Di pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam masih berpikir-pikir tentang kebenaran mimpi itu. Apakah dari Allah atau datangnya dari setan? Keraguan dan berpikir ini di dalam bahasa Arab adalah tarwiyah. Pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi kejadian yang sama, perintah menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi tersebut adalah wahyu Allah. Mengetahui dalam bahasa Arabnya adalah Arafah. Di malam yang ke-10 Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Maka esok harinya Nabi Ibrahim bertekad menjalankan perintah Allah tersebut yang kemudian menyampaikan kepada Nabi Ismail. Tafsir Kabir Imam Ar-Razi juz 5 halaman 324. Sahabat, dalil bahwa puasa Arafah sebelum pelaksanaan ibadah haji disampaikan oleh ulama ahli hadis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Malik bahwa para sahabat berbeda tentang puasa Nabi. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah sudah dikenal di kalangan para sahabat dan mereka terbiasa untuk puasa saat berdomisili atau bermukim atau tidak berpergian. Kitab Fathul Bari juz 4 halaman 237. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Jadi dari mana mereka menemukan dalil kalau puasa Arafah harus sesuai dengan wukuf Arafah? Jadi dari mana menyimpulkan puasa ya ketika bareng dengan wukuf di Arafah? Jadi tidak ditemukan dalil yang mewajibkan puasa dengan cara ikut orang wukuf atau sebaliknya. Karena kedua jenis ibadah itu disyariatkan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah, puasa sunnah pada tanggal Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW berhaji dan melaksanakan wukuf. Puasa itu menurut banyak riwayat telah mulai disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah. Di tahun tersebut ada beberapa jenis ibadah yang berbarengan disyariatkan,
seperti puasa bulan Ramadan, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, serta puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan wukuf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum disyariatkan di masa itu. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai pembawa wahyu, penyampai wahyu dari langit, baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah, yang lebih terkenal dengan Haji Wada itu. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 9 tahun lamanya. Artinya ketika di tahun-tahun kedua, ketiga hingga ke-9 Dzulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan puasa sunnah. Nah, pada saat itu di Arafah tidak ada jamaah haji wukuf. Arafah saat itu kosong, tidak ada ritual haji. Kalau puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah harus mengacu kepada acara ritual wukuf di Arafah, maka seharusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak perlu berpuasa sunnah tanggal 10 Dzulhijjah. Sahabat yang saya cintai dan saya muliakan dan saya doakan, semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian perlu diketahui bahwasanya Nabi berhaji itu hanya sebanyak 1 kali dan melakukan umroh sebanyak 4 kali. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat pencerahan, menambah wawasan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kesatuan, jaga kerukunan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Wal'afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.